Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang melakukan ibadah saum, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Dia makan sahur, dia tahan lapar, tahan haus sampai maghrib, ikut sholat jamaah taraweh, tetapi tidak dapat pahala. Ya. Dan ternyata menurut redaksi hadis tadi, mayoritas ya, wakam min so'imin, berapa banyak, artinya banyak sekali orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kalau lapar dan haus pasti dapat ya, namanya tidak makan tidak minum ya, pasti lapar dan dapat haus, tapi tidak dapat pahala. Walaupun insya Allah juga dosa meninggalkan saum gugur, tapi tidak dapat pahala, tidak ada nilai. Oleh karena itu ingin saya jelaskan bahwa yang namanya ibadah saum itu ada as-saumul badani, as-saumul lisani, was-saumul qalbi. Ya. Saumul badani adalah betul-betul menahan lapar, tidak makan, menahan haus, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Badannya yang saum. Tetapi juga bukan hanya itu, badannya tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariah. Ya, misalnya, ya yang sangat populer mencuri misalnya, korupsi. Ya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia saum, tapi dia korupsi. Korupsi itu kan tangan ya. Tangannya ya, ngambil duit, tangannya ngambil apa, tangannya menulis ini itu tanda tangan, itu korupsi. Itu badannya melakukan suatu maksiat, namanya korupsi. Maka pahala saumnya terhapus. Kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat ya. Dia saum tapi dia pergi ke tempat-tempat maksiat, main judi atau apa, itu kan badan yang melangkah itu. Atau matanya nonton film porno, film Parno, Mas Parno, menonton film-film seks, itu juga menggugurkan pahalanya dari sisi badannya. Nah, mata itu adalah bagian daripada badan. Telinganya mendengarkan dangdut ya kan, dari habis sholat subuh sampai jam 10 dangdutan, dangdutan yang brengsek itu, yang gak beres itu. Dangdut apa namanya itu? Dangdut koplo apa, dangdut pantura lah ya. Susah ini, kita pikir orang kampung itu Islamnya lebih bagus, tapi ternyata kalau ngawinin manggil dangdut. Yang nyanyi bajunya ketat dan minim ya. Kemudian di atas panggung dia joget-joget dengan gerakan-gerakan yang haram. Ditonton oleh anak-anak SD, anak-anak TK ya. Nah itulah, nggak akan berkah kita ini umat Islam Indonesia, karena cuman mayoritas ya. Tapi kelakuannya banyak tidak mendapatkan ridho Allah, jauh daripada ridho Allah, sehingga mudah untuk mendatangkan azab atau bencana dan lain sebagainya. Antara lain adalah dangdut itu ya. Jadi as-saumul badani, puasa badan, fisik yang saum ya, fisik yang saum. Kemudian as-saumul lisani, saum lidah ya. Lisan itu lidah, maksudnya bicara, ngomong ya. Kan kalau lidahnya buntu kan nggak bisa ngomong ya, bisu ya. Ini tidak, ternyata lidahnya bicaranya ya, menyakiti hati orang lain yang diajak bicara, marah-marah, caci maki ya,
kalimat-kalimat yang tidak senonoh, ya, itu juga membatalkan pahala saum, walaupun dia tidak makan, dia tidak minum sampai terbenam matahari. Nah, lisan ini bahkan ya, pahala saum tidak dapat, dosa lisan ini yang sangat besar, menyakiti hati orang lain dengan ucapan-ucapan tertentu. Bahkan ada hadis lain yang mengokohkan larangan ini, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang dinamakan muslim itu apabila muslim-muslim lain selamat daripada aniaya lidahnya dan tangannya. Jadi yang namanya saum Ramadan bukan hanya perutnya, ya, tidak makan, tidak minum, tetapi juga lidahnya, tidak ngomong. Kalau ngomong selalu yang baik, yang dibutuhkan. Ya. Kan ada hadis lain secara umum mengatakan khairul insani man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya. Jadi lisan itu juga ada tanggung jawab. Maka di bulan Ramadan disunahkan baca ayat suci Al-Quran, ngaji pagi, sore, siang, malam. Kalau sulit, setiap habis sholat sajalah. Saya sendiri memaksakan diri saya, habis sholat subuh saya baca, syukur bisa 1 juz, nggak 1 juz, ya 100 ayat, nggak 100 ayat, 50 ayat, pokoknya baca Quran. Habis maghrib menunggu isya, baca Quran. Menunggu buka saum, iftar, baca Quran. Sehingga sebelum 30 Ramadan sudah khatam insya Allah. Yang ketiga adalah as-saumu al-qalbi, as-saumu al-qalbi, hati. Nah, sudah paham ya, hati itu yang paling sulit. Ikhlas itu adanya di hati, padahal ikhlas itu adalah ruhul amal, ruhul ibadah. Nyawanya ibadah itu adalah ikhlas. Nyawanya amal itu adalah ikhlas. Ya, kalau ibadah ibarat badan, nyawanya ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas berarti dia bangkai, mati, hidup tanpa nyawa, itu bangkai. Orang Betawi bilang bangkai, ya. 3 hari busuk dia, harus dikubur. Nah, jadi orang ibadah saum, ibadah sholat, tetapi tidak ikhlas. Hatinya minta dipuji. Wah, ini taraweh pakai baju takwa, pakai baju gamis, pakai sorban, duduk paling depan, sop pertama, dan subhanallah. Kalau amin paling kencang, amin. Apa dia ingin didengar oleh semua orang, ingin dilihat oleh semua. Itu namanya ria'an nas, bukan ri'a Allah. Nah, itu ada ayatnya itu ya di dalam surat pendek, surat Al-Ma'un, ya. Alladzina yura'una wa yamna'una alladzina ara'aita allazi yukadzibu biddin fa dzalika allazi yad'u yatim wa ya'khudhu wa ta'amin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'una wa yamna'una ma'un. Ya, neraka wail buat orang yang sholat. Yang orang nggak sholat ya udah pasti ya. Ini orang sholat tapi masuk neraka. Kenapa? Dia sholat tapi hatinya tidak sholat. Sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena manusia, karena mertua, karena teman, karena guru, karena kiai, kan. Dia nggak sholat jamaah, kiai lewat jadi jamaah. Nah itu ya, Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin. Jadi hati itu juga ikut saum. Saum dari hasad, saum dari dengki, saum dari riya, saum dari ujub, saum dari sombong. Nah, banyak ini orang-orang kalau punya kekayaan, sombong. Punya ilmu, profesor, sombong. Punya jabatan tinggi, sombong. Ya. Itu corona nggak akan masuk Indonesia. Indonesia negara panas, khatulistiwa, kemarau. Ya, ternyata sekarang pada bingung semua. Malah pejabatnya yang kena, ya. Nah itulah saum yang sempurna, yang namanya imanan wahtisaban. Dilakukan ibadah saum semata-mata karena Allah, semata-mata atas dasar iman bahwa
saum wajib, saum rukun Islam. Kalau ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala, dia yakin dia akan masuk surga karena saum, karena di dalam surga nanti di hari akhirat ada pintu surga namanya Ar-Rayyan, pintu yang spesial untuk orang-orang yang masuk surga karena ibadah saum di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.